Selamat siang pemirsa. Halo Berita kembali hadir di sela-sela tugas Anda bersama saya Rizky Purwamo Putra dan rekan saya Gatri Dewi yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memastikan jadwal penyelenggaraan debat Capres dan Cawapres pertama pada Selasa 12 Desember 2023. Pada debat perdana kali ini berbagai persiapan telah dilakukan, baik dari tim penyelenggara maupun dari tim pasangan Capres dan Cawapres. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Zahra Amalia. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat. Tepat pada hari ini, Selasa 12 Desember 2023, sedang diadakannya debat perdana Capres dan Cawapres 2024. Debat kali ini bertemakan hukum, HAM, pemerintah, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Debat ini berdurasi 120 menit, terdapat 6 segmen dan 18 pertanyaan. Nantinya, masing-masing capres diberikan waktu 1 menit untuk saling menanggapi. Segmen pertama terdapat penyampaian visi misi dan program kerja berdurasi selama 4 menit. Segmen 2, 3, 4, dan 5 terdapat pendalaman visi misi dan program kerja. Di segmen ini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh moderator. Waktu menjawabnya berdurasi 2 menit. Di segmen 6 terdapat penutup atau closing statement. Masing-masing capres akan memberikan pernyataan penutup. Oke, sekian yang bisa saya informasikan. Kembali ke studio. Penyelidikan kasus pembunuhan keempat anak yang dilakukan oleh ayah kandung di Jagakarsa telah masuk pada tahap press conference yang berlangsung di Polsek Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penyelidikan akan terus dilakukan oleh pihak berwajib sampai menemukan titik terang. Untuk informasi lebih lanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Salma Besyariani. Halo Berita, bersama saya Salma Besyariani. Saat ini saya hadir untuk melihat lebih dekat tempat kejadian perkara kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap keempat anaknya. Di tempat ini telah menjadi saksi bisu betapa mengerikannya dan sungguh kejam seorang ayah membunuh keempat orang anaknya di Jalan Kebagusan Raya, Gang Haji Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Anak-anak itu masih berusia 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, bahkan 1 tahun ditemukan tewas berjajar tergeletak di dalam rumah dalam keadaan rumah terkunci. Andai kata mereka bisa berbicara, dalam benak saya, mereka akan mengatakan, "Ayah, apa salah kami? Mengapa engkau begitu tega membunuh kami?" Dan bisa dilihat di belakang saya ini ya pemirsa, rumah ini telah menjadi saksi bisu betapa mengerikannya kasus kronologis tersebut. Dan di sini masih banyak mainan anak yang mungkin saja apabila anak-anak ini masih hidup, mereka masih bisa bermain dengan teman-teman sepantarannya. Dan rumah ini masih dalam kasus penyelidikan yang intensif dari pihak kepolisian. Toksikologi juga kita kirimkan sampelnya untuk dilakukan pemeriksaan. Mohon waktu, mohon bersabar, karena proses penyidikan adalah untuk membuat terang sebuah peristiwa pidana agar pelakunya dapat dikumpulkan alat buktinya dan nanti berkas perkaranya kita ajukan ke kejaksaan dan pengadilan. Saya ingatkan kembali, saya Salma Besyariani menyampaikan informasi ini. Bagi siapapun yang menyaksikan informasi ini tidak untuk ditiru dan tidak untuk dijadikan motivasi, tetapi dijadikan pembelajaran dan peringatan agar kasus ini tidak terjadi lagi. Sekian informasi yang saya sampaikan, saya Salma Besyariani melaporkan dari Jagakarsa, kembali ke studio. Di balik keindahan Kepulauan Seribu yang terkenal menakjubkan, terdapat berbagai keresahan warga Pulau Pari. Keresahan tersebut dikarenakan oleh perebutan lahan yang akan direlokasi untuk pembangunan proyek perusahaan. Tidak sedikit masyarakat yang menolak pembangunan ini juga menimbulkan konflik dengan pendudukan setempat. Iya pemirsa Halo Berita, kembali lagi bersama Zahra Amalia Yanuar. Saat ini saya sedang berada di Pulau Pari. Di balik Pulau Pari yang indah memiliki sebuah permasalahan hak penduduk yang ingin dirampas. Ribuan warga Pari menolak digusur dari tanah kelahirannya. Mereka tak ingin direlokasi atas pembangunan proyek perusahaan. Lalu harapan kami warga Pulau Pari kan gitunya, karena kami tidak mau
tergusur dari pulau sendiri, dari tanah kelahiran sendiri. Kita mengharapkan, semua warga Pulau Pari mengharapkan legalitas tempat tinggal. Karena sampai saat ini kami belum mendapatkan legalitas tempat tinggal dari pemerintah kayak gitunya. Kalau pulau-pulau lain dapat, tapi kami Pulau Pari seperti dianaktirikan kayak gitunya. Dibilangnya tanah kami sengketa sampai kami tidak bisa mendapatkan surat-surat itu gitu. Tapi kami berpikir kalau ini tanah sengketa tidak ada sekolahan di sini. Perlawanan pun tak terelakkan. Itulah harapan dari penduduk dari Pulau Pari. Semoga permasalahan pulau yang indah ini dapat terselesaikan. Sekian informasi yang bisa saya berikan, kembali ke studio. Tanah longsor yang menerjang tepi sungai di kawasan perumahan Villa Nusa Indah, Kecamatan Gunung Putri Bogor terjadi beberapa hari lalu. Tanah longsor tersebut diakibatkan oleh curah hujan yang deras, sehingga membuat tanah di sepanjang tepi sungai menjadi tidak stabil. Informasi tadi kami akan sajikan setelah pesan-pesan berikut. Susah daftar kuliah dan harus ngantri? Udah nggak zaman. Aplikasi PMBU BSI bisa jadi solusi. Tinggal download dan install aplikasi PMBU BSI di Google Play Store di HP-mu. Gimana? Gampang kan? Kuliah BSI aja. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Agi Gimnastiar di Halo Berita. Kini saya sedang berada di Jalan Villa Nusa Indah 2, Bojongkulur, Gunung Putri, Bogor. Bencana tanah longsor menerjang tepi sungai di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Akibat hujan deras yang berkepanjangan menyebabkan beberapa pedagang mengalami kerugian besar setelah kios dagangannya hanyut terseret arus sungai. Hujan deras yang melanda wilayah Bojongkulur beberapa hari terakhir membuat tanah di sepanjang tepi sungai tidak stabil. Pada sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, tanah longsor tiba-tiba terjadi, menyeret beberapa kios dagangan yang berada di dekatnya ke dalam arus sungai yang meninggi. Bagaimana kronologi terjadinya bencana tanah longsor ini? Kronologinya tuh awalnya tuh hujan dari jam 5. Terus habis itu perkiraan jam 7 jam 8 hujan itu mulai kecil, ada cuman gerimis doang. Tapi sampai jam 10-an lah. Nah, tiba-tiba pas saya lewat dari bantar gerbang, kok tiba-tiba ini kayak mengkikis, bunyi reruntuhan gitu kecil. Nah, pas saya melihatnya itu, kok makin lama makin turun tanahnya, mungkin longsor. Terus itu ya udah, saya cuma melihat saja, mungkin masih hal sepele lah, longsornya kayak hal-hal kecil doang. Terus apakah ada korban jiwa? Kalau korban jiwa sih seharusnya tidak ada ya, karena keadaannya itu sepi juga, pedagang juga rata-rata persiapan isoma, lihat sholat makan. Paling kalau soal kerugian paling ya mungkin kerugian dagang ya, itu dari segi toko atau barang atau uang. Misalnya kalau ada ayam, terus pedagang buah, atau pedagang kaki lima lah yang menempati longsor tempat ini. Apakah ada tindakan lanjut dari pemerintah? Kalau soal tindakan sih seharusnya tidak ada ya, karena awalnya tuh longsor itu cuma kecil kok, kagak sampai melebar seperti saat ini. Saat ini aja malah tambah besar, belum ada tindakan sama sekali kok. Oke, terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Berita. Perubahan musim yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu menimbulkan berbagai penyakit di kalangan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi meningkatnya penyebaran penyakit ini. Masyarakat dihimbau untuk lebih menjaga kebersihan agar terhindar dari dampak tersebut. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Rifki yang sudah berada di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Selamat siang pemirsa, balik lagi bersama saya Muhammad Rifki Ramadan. Kali ini saya sedang berada di wilayah Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Dan di sini saya mau menanya-nanya nih terkait kepada perawat yang berdinas di sini pada hari ini. Boleh perkenalkan nih, namanya siapa Mas? Nama saya Muhammad Tetuko Wijayanto. Oke, jadi di sini saya mau nanya nih Mas terkait perubahan musim yang terjadi di Jakarta nih. Penyakit apa sih Mas yang terjadi di
rumah sakit ini yang paling banyak nih terkait perubahan musim kali ini? Perubahan musim kali ini kan kita masuk ke musim hujan. Di sini dominan itu paling banyak kalau musim hujan DBD, karena nyamuk-nyamuk itu suka pada genang-genangan air yang terjadi pada musim hujan. Oke. Kalau misalnya penanggulangannya itu gimana nih Mas? Penanggulangan terkait penyakit-penyakit yang lagi musim hujan nih Mas? Penanggulangannya itu bisa dari lingkungan sendiri, kebersihan lingkungan. Contohnya kayak mentiadakan genangan-genangan air di sekitar rumah, membersihkan saluran-saluran air, seperti itu Mas. Oke, kalau gitu terima kasih Mas atas waktunya. Untuk menghindari anak-anak dari pengaruh hal negatif, masyarakat Lubang Buaya membentuk tim sepak bola untuk anak-anak. Dengan memperkenalkan sepak bola diharapkan dapat mendidik anaknya di sana, sekaligus mencari bintang-bintang muda yang berkesempatan bermain di liga profesional. Baik pemirsa, kali ini saya sedang berada di Akademi Sepak Bola Buaya Putra Junior yang berada di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kali ini saya sedang bersama dengan, maaf Bapak, nama Bapak siapa? Rahmat Sabeni. Rahmat Sabeni. Iya. Dan Bapak di sini sebagai apa? Sebagai coach, head coach-nya. Sebagai head coach. Iya. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan pertama ini mungkin apa sih Pak visi dan misi Akademi Sepak Bola yang ada di sini? Ya, dengan awal dibentuknya Sepak Bola Buaya Putra Junior ini, kita awalnya itu buat pembinaan anak-anak yang tadinya main bola di jalanan seperti itu. Jadi kita saring, kita jaring, dan di sini kebetulan kan sepak bola di Lubang Buaya pembinaan udah habis. Iya. Itu tujuan awal. Tujuan selanjutnya, tujuan yang kedua, kita ini kan Lubang Buaya itu terkenal dengan yang hal-hal yang negatif. Kebetulan sering banyak tawuran, narkoba, dengan ini coba kita sedikit kita fokuskan dengan sepak bola. Ya alhamdulillah dengan selama ini berjalan dengan baik gitu. Udah mau setahun kita udah berjalan, ya alhamdulillah seperti itu. Ya, untuk yang kedua mungkin bagaimana sih cara Bapak maksudnya mengajar anak-anak muda ini, dan apa sih pelajaran yang mungkin diajarkan kepada anak-anak muda yang ada di sini? Ya, kalau kita buat pelajaran ininya mungkin kita mengenalkan dasar sepak bola seperti apa. Dengan usia dini kita perkenalkan mereka yang pertama, yang kedua attitude di lapangan bagaimana juga terhadap orang tua, terhadap pelatih, terhadap teman-teman itu gimana, kita istilahnya kita semuanya kita ajarkan. Intinya dasar main bola seperti apa. Main bola ini kan cabang olahraga yang sifatnya itu sebenarnya persaudaraan, bukannya istilahnya tuh kayak dibilang tarkam anarkis atau bagaimana, enggak. Ya itu yang coba kita tumbuhkan di mereka masing-masing seperti itu. Dan mungkin untuk yang pertanyaan terakhir, mungkin apakah ada Pak mitra atau kerjasama Bapak untuk menampung bakat-bakat anak muda yang terlihat sejak dini? Ya, kebetulan kita juga kerjasama. Yang pertama kita dari Bayangkara udah siap menampung. Kalau memang kita punya pemain yang ada talenta, yang punya bakat, yang udah misalnya mumpuni, kita bisa oper ke sana. Juga saya kerjasama dari Askot Jakarta Selatan. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Baik, sekian. Terima kasih dari saya, Tregi Ramadan. Pemirsa, kami akan hadir kembali setelah pariwara berikut ini. Kuliah, besi aja. Susah daftar kuliah dan harus ngantri? Udah nggak zaman. Aplikasi PMBU BSI bisa jadi solusi. Tinggal download dan install aplikasi PMBU BSI di Google Play Store di HP-mu. Gimana? Gampang kan? Kuliah BSI aja. Kurangnya lahan parkir untuk kendaraan bermotor maupun mobil menyebabkan penumpukan volume kendaraan di sekitar LRT Cikunir 1. Tidak sedikit ojek online yang berhenti di sepanjang ruas jalan Caman Raya, ditambah dengan sempitnya ruas jalan menjadi penghambat lajur lalu lintas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rafli Kurnia, yang telah berada di LRT Cikunir 1. Ya, terima kasih Gayatri Dewi dan Rizky Purnama Putra. Kembali lagi bersama saya di Halo Berita.
Rafli Kurnia Ramadan melaporkan langsung dari stasiun LRT Cikunir 1 yang baru-baru ini beroperasi dan menimbulkan banyak keluhan bagi masyarakat dan pengguna karena infrastrukturnya belum terpenuhi. Tidak adanya lahan parkir menyulitkan bagi para pengguna untuk menaruh motor kendaraan pribadi. Saat ini hanya ada parkiran untuk sepeda, tidak ada untuk sepeda motor atau mobil, yang menjadikan keluhan banyak untuk bagi masyarakat. Bersama saya langsung saja narasumber saya dengan Mas siapa? Dengan Mas Robert. Oh iya Mas Robert, pernah nggak sih mengalami kesulitan mencari parkir di stasiun LRT Cikunir ini? Pernah, saya pernah kesini kan, kebetulan saya kalau berangkat kerja kan suka naik LRT sini juga. Sama di sini putaran balik juga macet ya. Parkirnya juga bukan parkir khusus ya, cuman buat umum aja, jadi biar bisa mengurangi macet. Oh gitu. Karena kan juga di sini banyak juga Gojek atau ojek online menunggu di sini, jadi menyebabkan volume kendaraan penuh gitu ya. Iya. Oh iya. Perlu nggak sih Mas adanya lahan parkir di stasiun LRT ini? Kalau itu sih perlu banget ya, biar para pengguna ya LRT di sini juga parkirnya bisa nyaman kan. Di sini parkir motor juga bisa, khusus di sini ada parkir motor juga. Oh gitu. Oh iya Mas, ada nggak harapan untuk LRT atau stasiun LRT khususnya LRT Cikunir 1 ini ke depannya nanti? Ke depannya sih ya jadwal buat keberangkatan aja sih. Kan di sini belum ada ya tuh kalau nggak salah. Depannya juga bisa ditambahin aja sih menurut saya, biar nyaman juga sih pengguna untuk berangkat kerja, pulang kerja gitu. Oh, jadi mungkin jadwal aja yang mungkin perlu diperbaiki gitu ya? Iya, jadwalnya perlu diperbaiki. Oh gitu, agar tidak menambahi kemacetan yang kalau kendaraan gitu ya? Iya, biar nggak macet aja. Oh gitu. Oke Mas, terima kasih banyak ya Mas. Ya, sama-sama. Baiklah pemirsa, cukup wawancara kami hari ini. Saya kembalikan ke Gayatri Dewi dan Rizky Purnama Putra. Penutupan TikTok Shop yang terjadi beberapa waktu lalu menimbulkan dampak yang signifikan terhadap penjual dan pembeli di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Meski berbeda pendapat tentang TikTok Shop, semua pedagang memiliki harapan yang sama agar pemerintah memberikan kesempatan bagi mereka untuk tetap berjual. Selamat siang pemirsa Halo Berita, bersama saya Alfian Dwi Putro. Saat ini saya sedang berada di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Melaporkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, Pasar Senen mengalami sedikit perubahan pasca penutupan TikTok Shop. Apakah ada pedagang yang mulai mengalami keresahan karena ditutupnya TikTok Shop tersebut? Untuk kejelasan lebih lanjutnya, saya akan masuk ke dalam dan mewawancarai salah satu pedagang yang ada di Pasar Senen. Kondisi Pasar Senen saat ini terlihat ramai pengunjung yang datang. Para pedagang dan pengunjung tampaknya masih mencerna dampak dari tutupnya TikTok Shop tersebut. Beberapa pedagang yang sebelumnya menjajakan produk mereka melalui TikTok Shop kini terlihat beralih strategi. Mereka mulai memanfaatkan media sosial lainnya seperti Instagram dan juga Facebook untuk mempertahankan penjualan mereka. Namun, ada juga para pedagang yang kembali mengandalkan metode tradisional dengan memanfaatkan pasar fisik. Penutupan TikTok Shop saat ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang yang mengandalkan platform tersebut untuk bisnis mereka. Banyak yang mencari alternatif dan berharap dapat mempertahankan pelanggan mereka di platform lain. Bagaimana sih kondisi setelah aplikasi TikTok Shop ditutup? Ya, TikTok ditutup itu nggak ada pengaruhnya buat kita. Jangan mana sama-sama kita nyari makan, nggak ada pengaruh. Justru TikTok juga bikin meningkat itu, tahu kita di merek, tahu yang brand. Baik, jadi apakah ada perubahan penjualan setelah ditutupnya TikTok Shop? Biasa aja, kalau itu namanya nyari rezeki sama-sama ini, rezeki dia, rezeki kita, jadi nggak pengaruh gitu kan. Baik, kalau gitu bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai ditutupnya TikTok Shop itu? Ya ditutup, karena namanya orang nyari makan, ya jangan sampai ditutup, dibuka lagi nggak masalah kan. Oke, baik. Itu saja hasil wawancara dari saya kembalikan ke studio. Dalam rangka merayakan pergantian tahun, pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk diadakan di Taman
Mini Indonesia Indah. Terlihat antusias pengunjung yang sangat ramai karena penyelenggaraan ini bukan hanya sebagai hiburan. Diharapkan akan terus menjadi inspirasi untuk generasi muda. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Nabila Khairunisa. Halo Berita, bersama saya Nabila Khairunisa. Pada malam tahun baru ini, tanggal 31 Desember 2023, saya sedang berada di Taman Mini Indonesia Indah. Yang bisa dilihat di belakang saya sedang ada acara pagelaran wayang kulit Wahyu Kemulian. Pagelaran ini tepatnya berada di Plaza Sasono Utomo yang didalakan oleh istri Susilo Tengkleng dan diiringi oleh karawitan Gresik Laras yang menambah suasana menjadi lebih seru. Taman Mini Indonesia Indah menggelar pertunjukan pagelaran wayang kulit Wahyu Kemulian dalam rangka malam penutupan tahun 2023. Pagelaran ini tentunya gratis agar para pengunjung bisa menikmati malam penutupan tahun dengan bahagia. Pagelaran wayang kulit dengan lakon Wahyu Kemulian yang didalangkan oleh Ki Sri Susilo Tengkleng menceritakan tentang naik tahtanya Raja Putradewa yang dikaitkan secara simbolik dengan perkembangan revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah. Dengan suasana yang meriah juga terlihat dari antusias pengunjung dari berbagai kalangan yang tergabung dalam satu kesatuan untuk menyambut pergantian tahun baru. Pertunjukan pagelaran wayang kulit ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi melalui pertunjukan ini harapannya akan terus menginspirasi generasi muda untuk mencintai dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Nah, kali ini saya sudah bersama Kakak Melin, salah satu pengunjung Taman Mini Indonesia Indah. Halo, selamat malam Kakak. Ya, selamat malam. Izin bertanya ya Kak, apa yang membuat Kakak tertarik untuk menyaksikan pertunjukan wayang kulit Wahyu Kemulian di Taman Mini pada malam pergantian tahun baru? Sebenarnya saya bukan orang sini ya, saya asli orang Jawa dan kebetulan saya pindah ke sini. Terus dari tahun baru ini saya kepengen ke sini. Di sini banyak acara gitu. Terus kebetulan alhamdulillah ada wayang dan budaya saya sendiri ya, budaya Jawa. Jadi saya paham juga sama kata-kata dalamnya. Udah sih gitu aja sih. Tapi suka banget sih. Oke. Mungkin selanjutnya bagaimana kesan Kakak terhadap pagelaran wayang kulit Wahyu Kemulian yang diselenggarakan oleh Taman Mini pada malam tahun baru ini? Sangat menakjubkan sih, mengangkat budaya Indonesia gitu, budaya Jawa buat dikenalkan ke seluruh Indonesia. Oke, terima kasih Kakak. Perayaan malam tahun baru di Taman Mini Indonesia Indah dengan pagelaran wayang kulit Wahyu Kemulian menunjukkan betapa pentingnya melestarikan kebudayaan Indonesia. Sekian informasi yang saya sampaikan. Saya Nabila Khairunisa melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah kembali ke studio. Bingung milih cemilan apa di Jakarta? Pancong Klender bisa menjadi jawabannya. Kuliner yang terletak di daerah Kalender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ini memiliki beragam menu makanan yang bisa dipilih dengan harga yang terjangkau. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita dalam Halo Berita. Saya Rizky Purwa Putra. Dan saya Gatri Dewi, mewakili tim redaksi dari seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Halo Berita hanya di BSI TV dan sampai jumpa. Kue pancong tetap memegang tempat istimewa sebagai kelezatan tradisional dari Betawi yang tak lekang oleh waktu. Kue ini, yang berasal dari campuran kelapa parut, kelapa serut, dan juga santan, memberikan cita rasa lembut di dalam dengan kelezatan renyah di luar. Proses pembuatannya pun unik, dengan kue dipanggang di atas wajan khusus, menciptakan tekstur yang menggoda selera. Kue pancong tidak hanya sekedar cemilan, tetapi juga mencerminkan warisan kulinernya yang kaya akan rempah dan tradisi. Sementara itu, kue modern terus bermunculan. Tak hanya dari lokal, mancanegara pun juga banyak dan menjadi pilihan untuk masyarakat Indonesia. Namun, kue pancong ini tetap menjadi favorit, mengingatkan kita pada keindahan, sederhana, dan cita rasa autentik dari Indonesia. Sebuah sentuhan klasik yang tak lekang oleh zaman di dunia kuliner yang terus berkembang. Di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur, terdapat warung pancong Klender yang biasa dikenal dengan pancong bulak,
yang menyediakan kue pancong dengan berbagai varian rasa, serta buka selama 24 jam, menjadi daya tarik khusus bagi pembeli. Tak hanya kue pancong, warung ini juga menyediakan beraneka ragam minuman yang sangat bervariasi. Selain itu, varian rasa yang kaya, menu yang disajikan relatif murah dan sangat terjangkau. Raffi Kurnia melaporkan dari Klender, Jakarta Timur.